warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kelompok kerja kami yang berjudul Makhluk Hidup dan Proses Kehidupannya. Kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ajeng Ayu Permatasari. Kedua ada Dina Rahmawati. Ketiga ada Rizky Fadila. Pengertian makhluk hidup. Menurut Kimball 1983, makhluk hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat rumit, responsif, berevolusi, mengadakan metabolisme, dan bereproduksi. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri yang pertama yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan yang diperlukan oleh manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan yang diperlukan hewan berasal dari tumbuhan dan hewan lainnya, sedangkan tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri di dalam daun. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makhluk hidup bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen diperlukan dalam tubuh untuk proses pembakaran zat makanan yang dapat menghasilkan energi. Energi diperlukan untuk manusia dan hewan melakukan berbagai aktivitas. Bernapas pada tumbuhan berbeda. Tumbuhan bernapas dengan stomata. Ciri yang keempat yaitu makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, misalnya kacang merah yang akan mengalami pertumbuhan menjadi tumbuhan kacang merah. Pertumbuhan berarti bertambah berat, bertambah tinggi, bertambah banyak, dan bertambah besar. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang biak. Perkembangbiakan bertujuan agar makhluk hidup terus melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Ciri selanjutnya yaitu iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Hewan dan manusia peka terhadap rangsang karena adanya sistem syaraf yang menanggapi adanya rangsangan tersebut. Selanjutnya mengeluarkan zat sisa atau sekresi. Zat sisa berasal dari hasil metabolisme tubuh. Zat-zat dari dalam tubuh tersebut dikeluarkan melalui respirasi, ekresi, dan defeksasi. C. Pertumbuhan dan perkembangan. A. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tumbuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Pertumbuhan ini dapat dilihat dengan memperhatikan fisik makhluk hidup tersebut. Contohnya seperti bertambahnya tinggi badan pada seorang anak. Bertambahnya tinggi badan seorang anak dapat dilihat secara nyata dan jelas. B. Perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses untuk menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Perkembangan tidak mengenal batas usia, sehingga makhluk hidup dapat terus berkembang seiring bertambahnya usia. Contohnya yaitu proses perkembangan anak yang saat bayi belum bisa berjalan, tetapi seiring bertambahnya usia, ia bisa berjalan bahkan berlari. C. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Terdapat beberapa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yang perlu Anda ketahui. Berikut perbedaannya. A. Berdasarkan sifatnya. Pertumbuhan bersifat kuantitatif yang artinya dapat diukur dan dihitung dengan angka. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif yang artinya tidak dapat diukur atau dihitung dengan angka. B. Berdasarkan penglihatan. Pertumbuhan dapat dilihat secara fisik dengan penglihatan luar. Sedangkan perkembangan tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi hanya dapat diidentifikasikan dari kenampakan dalam. C. Berdasarkan prosesnya. Pertumbuhan mengalami proses yang cepat di awal usia hingga remaja, sedangkan perkembangan prosesnya terjadi seiring berjalannya waktu. D. Berdasarkan batasnya. Pertumbuhan prosesnya dibatasi oleh usia, sedangkan perkembangan tidak dibatasi oleh usia. E. Berdasarkan keterulangannya. Pertumbuhan bersifat irreversibel. Irreversibel maksudnya tidak dapat terulang, sedangkan perkembangan bersifat reversibel. Reversibel maksudnya dapat terulang kembali. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan.
A. Ada genetik. Genetik merupakan faktor hereditas yang diturunkan kepada anak atau keturunannya. B. Hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. C. Ada makanan. Dalam proses tumbuh dan kembang ini juga diperlakukan makanan guna menyuplai asupan nutrisi ke dalam tubuh, di mana kebutuhan nutrisi 4 sehat 5 sempurna sangat penting sebagai sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. E. Ada metagenesis atau metamorfosis. Metagenesis dan metamorfosis adalah dua istilah yang terkait dengan pertumbuhan dan siklus hidup organisme. Metagenesis didefinisikan sebagai pergantian generasi seksual dan aseksual dari suatu organisme dalam siklus hidup. Sedangkan metamorfosis diidentifikasikan sebagai proses di mana organisme menuju bentuk struktural yang berbeda atau tahapan struktural yang berbeda dari organisme dewasa selama perkembangan normal. Ada dua generasi seksual dan aseksual alternatif dalam siklus hidup organisme yang menunjukkan metagenesis, sedangkan ada 4 bentuk struktural yang berbeda dalam siklus kehidupan organisme yang menunjukkan metamorfosis. Pertama, A. Metagenesis. Pada beberapa tanaman dan hewan, ada 2 generasi dalam siklus kehidupan sehingga seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dan reproduksi aseksual secara alternatif terjadi dalam siklus kehidupan. Pergantian generasi seksual dan aseksual dalam siklus hidup ini dikenal sebagai metagenesis. B. Metamorfosis. Metamorfosis adalah proses yang terlihat pada beberapa hewan. Selama siklus hidup suatu organisme, jika ia mampu mengidentifikasikan sebagai bentuk yang berbeda dari bentuk orang dewasa, itu dikenal sebagai metamorfosis. Perbedaan antara metagenesis dan metamorfosis. Istilah metagenesis dan metamorfosis berhubungan dengan karakteristik siklus hidup suatu organisme. Metagenesis adalah pergantian fase seksual dan fase aseksual dalam siklus kehidupan suatu organisme. Generasi seksual dan aseksual secara alternatif muncul dalam siklus kehidupan. Sedangkan metamorfosis adalah fenomena yang menunjukkan beberapa bentuk struktural yang berbeda selama perkembangan orang dewasa. Inilah perbedaan antara metagenesis dan metamorfosis. F. Pertumbuhan tumbuhan berdasarkan titik tumbuhnya. A. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal atau meristematik primer. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah, yaitu daerah pembelahan atau proliferasi, pemanjangan atau elongasi, dan daerah diferensiasi. Daerah pembelahan berada di bagian ujung akar dan ujung batang. Daerah pemanjangan terletak setelah daerah pembelahan. Di daerah ini, sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akibatnya, tumbuhan pun akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Daerah diferensiasi yaitu daerah yang sel-selnya mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks, seperti misalnya epidermis, korteks, xilem, floem, dan sklerenkim. B. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi adanya aktivitas di jaringan kambium atau meristematik sekunder. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk floem sekunder, sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita diameternya menjadi lebih besar. Pembelahan pada jaringan kambium ini akan menyebabkan terjadinya pelebaran batang, pembentukan lingkaran tahun, dan serta jari-jari empelur. D. Kelangsungan hidup organisme. Pengertian adaptasi. Adaptasi merupakan salah satu kemampuan organisme untuk mengatasi tekanan yang ada di lingkungannya. Hal tersebut dilakukan untuk bertahan hidup.
Setiap makhluk hidup yang beradaptasi dengan lingkungannya maka akan dapat bertahan hidup. Sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya maka akan beresiko mengalami kepunahan. B. Macam-macam adaptasi. Secara umum, macam-macam adaptasi ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bentuk tubuh atau morfologi. Yang kedua, adaptasi proses metabolisme tubuh atau fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi perilaku. C. Penyebab terjadinya kepunahan. Setidaknya ada 5 penyebab utama kepunahan terjadi sebagian besar kepada hewan dan tumbuhan menurut IPBS, diantaranya yaitu: yang pertama, perubahan penggunaan latar daratan dan laut. Yang kedua, eksploitasi organisme secara langsung. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, polusi. Dan yang kelima, spesies invasif. E. Peran perkembangbiakan bagi kelangsungan hidup. Makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan untuk memperbanyak jumlah keturunan sehingga kelestarian jenisnya di bumi dapat dipertahankan. Ada 2 cara perkembangbiakan pada makhluk hidup. Di antaranya yaitu yang pertama secara generatif atau kawin, yaitu perkembangbiakan yang didahului oleh peleburan antara sel gamet dan sel betina, melibatkan 2 induk yaitu induk jantan dan induk betina. Yang kedua secara vegetatif atau tak kawin, yaitu perkembangbiakan yang tidak didahului oleh peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina, hanya melibatkan salah satu induk. Pada hewan dan tumbuhan memiliki tingkat produksi yang berbeda-beda. Tingkat produksi makhluk hidup ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Tingkat produksi pada makhluk hidup dikatakan tinggi jika dapat menghasilkan banyak keturunan dalam setiap perkembangbiakan. Makhluk hidup yang tingkat reproduksinya tinggi mempunyai peluang yang lebih besar untuk tetap lestari dibandingkan dengan makhluk hidup yang tingkat produksinya rendah. Oleh karena itu, hewan seperti badak, gajah, banteng dikhawatirkan segera punah jika tidak dilindungi. Punahnya spesies tertentu selain karena tingkat reproduksinya yang rendah juga dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, spesialisasi pada spesies dalam hal makanan yang dimakan membuat spesies tersebut tidak kebal terhadap lingkungannya. Yang kedua, kompetisi antara organisme yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan makanan yang sama. Yang ketiga, kerusakan habitat yang disebabkan oleh bencana alam atau kerusakan manusia. Yang keempat, peran reproduksi juga memberikan kemungkinan timbulnya berbagai macam variasi dari suatu spesies. Variasi memungkinkan adanya keturunan berkualitas unggul yang akan lebih mampu bertahan jika terjadi perubahan pada lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.